Biasanya kan orang berpikir ini TNI pasti dukung TNI kan gitu. Nah, kenapa Bapak nggak dukung Pak Prabowo? Tapi ya namanya hati sih Mas ya. Kan Pilihan. kita harus memilih di antara tiga. Ya nggak tahu kenapa kok menurut saya personality atau kepribadian Mas Ganjar ini lebih pas dengan kepribadian saya. Selamat datang Pak Andika Perkasa. Waduh, terima kasih Mas Zulfan. Kalau kita harus sebut juga Jenderal Purnawirawan, mantan Panglima TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat juga. Terima kasih. Sempat jadi Panglima daerah, Mas? Pernah Mas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Oh, Iya. jadi semua ya. Ya Jadi udah. semua struktur dari bawah ya. Luar biasa. Beda kalau dulu kan yang memang tidak pakai struktur itu Pak Benny Murdani ya. Iya, iya As betul. Intel langsung jadi Panglima. Iya. Itulah jadi kepuasan tersendiri ya Iya. Pak Andika. Dapat merintis dari bawah pelan-pelan ya. Bukan hanya kepuasan Mas, bangga. Dan itulah sebenarnya semua cita-cita dari prajurit TNI ya. Cita-cita saya waktu saya mendaftar masuk Mas ya, mendaftar masuk TNI, itu ada tes psikologi. Tes kita kan ada 5, salah satunya psikologi. Itu ditanya cita-cita. Saya tulis Kepala Staf Angkatan Darat. Kecampean sih. Oh iya. Terus mau jadi Panglima TNI Malah jadi Panglima. lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi. Setelah berhenti kita tidak bilang pensiun ya, Pak Andika ini nggak ada pensiunnya nih. Setelah tidak menjadi Panglima TNI lagi, kesibukan apa nih Pak Andika? Ya 3 bulan pertama setelah pensiun Mas ya. Pensiun kan 1 Januari Mas. Ya. Itu 3 bulan benar-benar saya bayar utang lah sama Hetty, anak-anak. Anak-anak kan tinggalnya di lain kota semua Mas. Berapa orang? Sama kayak Mas Zulfan lah. 3 ya? 3. Di Jakarta semua? Enggak. Yang gede di Surabaya, lagi ngambil spesialis bedah plastik. Istrinya lagi ngambil spesialis dermatologi di Erlangga dua-duanya. Yeah. Anak saya yang kedua waktu itu masih di UGM, kan dokter juga, jadi lama dia di sana 6 tahun juga, Angela. Terus Andrew yang bungsu lagi di Amerika, ngambil S2. Jadi nggak ada yang masuk Akabri ya? Nggak ada. Mungkin cukup bapaknya aja lah. Terus bukan bapaknya aja, kakeknya juga sudah di sana dulu ya, Pak Hendro ya. Betul. Pak Hendro Priyono kan juga. Betul. Sudah cukup 2 generasi aja ya. Itulah kita kan merindukan ya, Pak. Ada persepsi yang positif atau paling tidak kan selama ini kan kadang-kadang sebagian orang tuh masih kebawa dengan suasana Orde Baru ya. Kalau lihat dulu kan pakai istilahnya ABRI ya. Yeah. Wah, kalau lihat ABRI ini terus langsung bahaya kan gitu. Apalagi mau maju sebagai capres, cawapres atau apa namanya kan. Mulai banyak tuh kritik-kritik. Nah, sebenarnya kan kita harus merubah ya mindset itu. Bahwa persoalan baik tidak baik, persoalan positif negatif, orang itu keras atau tidak, kan gitu. Otoriter atau tidak misalnya. Itu kan bukan persoalan dia ABRI atau tidak. Betul. Sipil juga banyak yang otoriter. Betul sekali Mas. Ya kan? Ya, ABRI ada juga, tapi juga ada ABRI yang berpikir demokratis kan. Gitu. Jadi orang harus paham bahwa ada ABRI yang demokratis, ada sipil yang tidak demokratis. Betul. Nah, mindset ini kan harus kita bangun ini ya, sehingga hilanglah yang namanya kecurigaan, kekhawatiran ya di antara masyarakat kita. Itu Pak Andika, ini pengantar kita aja. Tapi kan sebenarnya orang yang perlu tahu begini Pak Andika. Apapun Pak Andika sekarang memang tidak terjun menjadi aktivis kader
partai politik, Iya. kan gitu. Tetapi mau tidak mau orang sudah melihat Pak Andika ini sekarang masuk dalam dunia ini, ya kan, yang namanya dunia politik. Tentu di sini bukan politik praktis ya, Iya. gitu. Politik dalam pengertian pemikiran, konsep dan lain-lain, kan gitu saya lihat. Nah, dalam konteks ini tentu Pak Andika kan punya harapan ya. Indonesia ini mau kita apakan sih? Kadang-kadang kita ketemu orang tuh kayak seperti pesimis, ya kan? Udahlah. Maaf aja nih saya sampaikan, 3 presiden calon yang ada ini juga nggak bisa kita harapkan apa-apa. Tapi karena survei mengatakan inilah ada 3 ini, kita mau bilang apa? Kan gitu. Ya, menurut saya Indonesia, saya sangat optimis, Mas. Ya, Pasti kita akan menjadi negara besar, ya, major player. Yang artinya kita bisa menjadi 10 besar ya, dalam hal ekonomi. Itu sangat mudah lah. ya, Sekarang kan kita udah nomor 16 di G20. Nah, kenapa saya percaya? Karena memang kebetulan kita ini sedang menuju ke era di mana kita akan lebih banyak punya manusia Indonesia yang berusia produktif. ya, Jadi hampir 70% nanti itu sekitar puncaknya 2030 lah, Mas. Tapi itu kan punya spektrum ya, kurun waktu. 7 tahun lagi. Ya, itu puncaknya. Iya. Tapi sebetulnya kurun waktunya memang agak lama. Diperkirakan juga sampai dengan 2040. Nah, itu kita akan punya sekitar 70% penduduk Indonesia usia produktif. Ya, Nah, usia produktif itu, Mas, mereka itu menghasilkan, ya dengan catatan mereka produktif tadi ya. Mereka akan menghasilkan, begitu mereka menghasilkan, kok kebetulan beban, jadi dependent. ya, Dependent itu mereka-mereka yang berusia 65 tahun ke atas atau lebih muda dari 15 tahun. Itulah yang menjadi tanggungan. Dianggap secara teori menjadi tanggungan. Itu lebih kecil, 30%. Sehingga kalau mereka produktif, mereka akan menghasilkan banyak saving. Artinya tabungan mereka akan lebih banyak dibandingkan era sebelum-sebelumnya. ya, Dan dengan banyak tabungan itu juga akan bisa diputar lagi untuk memberikan kredit yang akhirnya terus berturut-turut menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Karena kan dengan adanya kredit ya, itu akan memberikan keleluasan lebih besar bagi masing-masing masyarakat Indonesia ini untuk mengembangkan. Karena nggak mungkin orang mengembangkan usaha tanpa kredit ya. ya, ya. Nah, jadi kok saya berpikir, wah itu sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Padahal misalnya Jepang ini negara yang juga sangat maju, G20. Tetapi kan sebetulnya usia produktifnya itu sudah sangat kecil dibandingin jumlah dependent. Nah, jadi saya sangat yakin, asal memang pimpinan nasional kita 2024 dan seterusnya ini benar-benar bisa membangun sebuah kondisi yang memang benar-benar maksimal. Ya, tapi kan memang yang dikhawatirkan ya Pak, kalau potensi kita kan nggak ragu seperti apa yang Bapak bilang, potensi kita tidak ragu. Kembali lagi kan kepada aspek keseriusan, concern, fokus kepada aspek apa yang memang kita lihat Indonesia maju. Nah kan persoalannya tadi seperti mereka yang usia produktif misalnya dengan kemampuan produktif. Tapi memang kalau tidak di-manage kan kasihan sekali, Pak. Betul. Kalau nggak produktif, bisa sebaliknya, Mas. Artinya, ya usianya produktif, tapi kalau nggak produktif karena misalnya nggak ada lapangan kerja, tidak semuanya tertampung, kan malah menjadi social issue. Masalah-masalah sosial tuh yang muncul, Mas. Jadi beban sosial ya? Oh, ya kan akan kontraproduktif, Mas. Bahaya. Nah, jadi upaya apa yang kita lakukan ya Pak untuk kita mencegah jangan sampai hal itu terjadi? Ya menurut saya salah satunya memang, kalau saya kok optimisnya gini Mas, walaupun pimpinan nasional berganti, tapi birokrat ini kan tetap. Ya mereka nih bukannya tetap juga, tetap ada yang pensiun, tetapi relatif birokrat ini kan sampai dengan usia pensiun. Kalau PNS itu sampai dengan 60 tahun Mas. TNI Polri juga
58 lah. 58. Tapi mereka kan tetap Mas, relatif tetap dan tetap mengawal perkembangan apa yang diperoleh oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sehingga kenapa dari pemerintahan pertama sampai dengan sekarang itu kan relatif meningkat walaupun secara gradual Mas. Karena di pimpinan nasional ini memang memberikan arahnya dan memanage mereka. Iya. Nah, sehingga apa yang sudah diraih pemerintah sebelumnya biasanya akan diteruskan lah. Karena memang kan mereka diukur Mas. Iya. Artinya setiap pemimpin nasional diukur. Waktu masuk jabat gimana kondisinya nih? Economic growth-nya gimana? Besaran GDP-nya berapa? Inflasinya. Maunya framework makroekonominya kan diukur. Iya, iya. Setelah beliau selesai menjabat, tinggal diukur aja. Apakah Keberhasilan. meningkat? Ya, kan gitu aja. Indikatornya jelas ya. Jelas. Nah itu sekarang ini kan kita lihat bahwa kita lebih banyak nampaknya fokus ke persoalan-persoalan politik ya. Iya. Bukan pemerintah. Iya. Maksud saya katakanlah partai politik misalnya. Kan partai politik ini dia mempunyai otoritas yang cukup besar. Iya. Ya. Mau ekonomi, politik, budaya, pendidikan semua ada di partai politik, ada di otoritas partai politik, karena menguasai parlemen kan gitu. Nah tapi kan selama ini kita lihat justru aspek politiknya yang sangat dominan, sementara melupakan aspek-aspek yang kita sebut dengan aspek ekonomi tadi, gitu sehingga agak terbengkalai ini. Nah bagaimana menurut Pak Andika ini? Kalau menurut saya makronya Mas ya, partai politik ini kan di legislatif ya Mas Zulfan, tapi juga di eksekutif kan juga mereka. Ya, ya. Walaupun misalnya yang dipilih menjadi presiden, menteri ini political appointee, tapi birokrasinya kan juga tetap. Ya. Dan pasti birokrasi di bawah ini juga memberikan input ke pimpinan kok. Ya. Jadi saya kok yakin bahwa arah tadi yang partai politik tadi dalam politikingnya juga nggak bisa dan nggak akan lah keluar terlalu jauh. Ini menurut saya. Iya. Karena mereka juga dibatasi oleh berbagai macam peraturan. Undang-undang itu kan sudah sedemikian banyak. Yang mereka buat sendiri. Jadi ya mungkin ya tadi Mas, mungkin celah-celahnya atau yang sifatnya minor itu yang mungkin masih bisa dilakukan bargaining segala macam lah, tapi juga nggak mungkin terlalu jauh. Ini menurut saya. Iya. Pak Andika, kita ini kan memang sangat banyak persoalan nasional kita ya. Artinya secara nasional kita ini punya permasalahan yang cukup banyak. Betul. Yang terus terang saja rasanya Pak Jokowi itu merasa 10 tahun nggak cukup. Iya. Mau 3 tahun ada konstitusi yang membatasi kan gitu. Iya. Yang persoalannya kan itu. Iya. Ya memang karena menumpuk-numpuk ini apa yang harus dikerjakan. Ketertinggalan kita dengan Malaysia saja misalnya begitu jauh ya. Nah sehingga ini mengejar ini kan agak sulit gitu. Nah saya kalau kita bicara itu memang panjang sekali. Nah hanya saya ingin mengajak Pak Andika, coba kita melihat persoalan wilayah kita ini. Negara kita ini kan 1,9 itu kilometer persegi, ya, juta. Kemudian laut kita yang begitu luas, pulau kita selalu bahkan dalam nyanyian, dalam pidato pejabat-pejabat itu selalu mengatakan 17.500 pulau. Iya, kan? betul. Tapi kan sebenarnya belum kita kelola secara maksimal tentang potensi-potensi ini semua. Bahkan ada kemungkinan ini juga akan masuk kepentingan-kepentingan asing menguasai kekayaan kita ini kan. Nah, sekarang kan kita melihat perkembangannya misalnya ada seperti konflik-konflik antar negara besar sebenarnya antara Cina dan Malaysia, antara Cina dan Amerika. Itu terjadi di Laut Cina Selatan. Itu tetangga kita, ada Natuna kita di sana. Betul. Gitu Betul. Kan. Nah kemudian kita lihat Rusia dengan Amerika itu masuk konfliknya di Ukraina. Betul. Ya kan gitu. Nah ini kita melihat bagaimana dampaknya ke dalam negara kita nih Pak. Konflik-konflik ini. Dampaknya luar biasa Mas. Karena ternyata nggak ada lagi
misalnya konflik, bukan nggak ada lagi ya, mayoritas konflik di dunia ini itu tidak lagi antar dua parties atau dua pihak atau dua negara, pasti melibatkan hampir banyak negara. Iya. Ya, contohnya Ukraine ini. Ukraine ini kita tidak bisa lihat misalnya antara Ukraine dengan Rusia. Rusia dibantu oleh antara lain Iran yang sudah terbuka ya. Iya. Dibantu oleh Iran, dibantu oleh Korea Utara, Belarus juga sekarang. Belarus, ya. Tapi yang tanda petik memberikan bantuan itu tanda petik artinya abu-abu. Jelas juga enggak, tapi juga kalau dibilang tidak juga enggak, karena ada beberapa bukti, yaitu Cina juga. Nah, di pihak Ukraine-nya itu juga, waduh, kurang apa lagi, lebih banyak lagi di situ. NATO Bukan di situ, ya. NATO di situ. Nah, jadi konflik ini pasti melibatkan banyak negara. Berarti akan begitu banyak sumber daya yang dikerahkan dari banyak negara. Perang atau daerah konfliknya kecil, tetapi melibatkan sumber daya dari banyak negara, sehingga lebih masif daripada kalau memang dilakukan oleh pihak yang tinggal di situ doang. Sekarang ini kan kira-kira 15% Mas dari wilayah Ukraine ini dikuasai oleh Rusia. Tetapi kemampuan Ukraine melawan itu luar biasa karena lebih banyak lagi yang membantu peralatan dan senjata dan munisi. Nah, dampaknya bagi kita Mas Sulvan tanya kan dampaknya. Itu sangat terasa walaupun itu jauh sekali dari kita. Kan kita waduh, enggak menduga lah. Tapi karena kebetulan Rusia dengan Ukraine ini penghasil energi, petroleum kah, natural gas kah, terus ya energi yang lainnya, seperti nikel juga dihasilkan di sana, coal juga di sana, batu bara, kemudian wheat, gandum, grain lainnya itu dihasilkan di sana dan kebetulan produksi mereka signifikan. Nah, sehingga berpengaruh Mas. Begitu mereka kemudian mampet, suplainya kan terganggu. Apalagi Rusia yang tadinya setahun sejak mulainya perang, itu masih membolehkan Ukraine untuk mengekspor khusus grain saja. Wheatnya, cornnya, gandumnya, cornnya, kedelai. Sekarang tutup. Akhirnya padahal makanan grain tadi, bahan makanan tadi, itu juga banyak untuk dunia ketiga yang memang miskin. Karena ini program dari FAO, Mas Sulvan. Jadi terganggu suplainya, inflasi lah. Harga-harga dari tempat lain itu menjadi lebih mahal. Karena barangnya tinggal sedikit kan gitu. Demand-nya tetap. Namanya orang makan kan. Energi juga begitu. Seperti petroleum kan dibutuhkan di mana juga. Nah, sehingga inflasi naik, harga mahal. Begitu harga mahal, terasa sampai di seluruh negara. Terpaksa kita harus masing-masing itu merespon, termasuk Indonesia. Nah, merespon itu nggak gampang. Karena harus bermain yang sangat hati-hati lah. Antara menaikkan suku bunga dilakukan oleh BI. BI kan walaupun gimana juga tidak terlalu di bawah pemerintah. Kemudian, tapi kalau dinaikkan terlalu tinggi juga akan menghambat orang untuk pinjam uang dan menghambat orang untuk hidup sehari-hari. Jadi balancing ini sulit sekali. Sehingga kita melihat misalnya transportasi kita itu inflasinya udah 15% naiknya. Lebih mahal gara-gara naiknya BBM, segala macam lah. Walaupun kita ada untung sedikit lah. Karena apa? Nikel, batu bara kita juga kebetulan penghasil. Nah, untungnya kita punya banyak. Jadi harga energi ini naik 3 kali lipat Mas. Sejak dimulai perang 1,5 tahun lalu, persis 1 tahun 8 bulan yang lalu. Itu naik 3 kali lipat untuk energi. Average ya. Non energi tadi grain segala macam bahan makanan tadi 1,5 kali lipat naik. Jadi bayangkan ini terjadi di Eropa. Bayangkan kalau terjadi di Laut Cina Selatan. Khususnya kira-kira kan konflik antara Amerika dengan Cina ini di Taiwan. Kenapa lebih
akan masif lagi dampaknya untuk kita. Karena ketergantungan kita, Mas. Ada indeks yang mengukur namanya economic policy yang kemudian berbahaya, terpengaruh, terdampak oleh sebuah konflik. Kita mengekspor terbanyak ke Cina. Iya. Jadi pasar ekspor kita ke Cina itu 28%, Mas. Sumber daya mineral kita ya? Enggak, ekspor semuanya. Semua ekspor kita, tujuan ekspor kita terbanyak adalah ke Cina. Itu 28%. Ekspor kita macam-macam lah. Nomor 2 terbesar Amerika, walaupun cuma 9,7%. Iya. Jadi nggak sampai setengahnya lah, bahkan hampir sepertiganya saja ke Amerika. Tapi 2 negara itu terbesar. Bayangkan kalau 2 negara itu yang konflik, dan Mas tahu kalau mereka konflik kan sumber dayanya pasti didorong ke arah bagaimana caranya untuk membeli senjata segala macam untuk memenangkan perang. Sehingga mereka demand-nya terhadap hasil kita akan berkurang. Berarti ekspor kita akan nggak terserap nih sama mereka lagi. Nah itu kan juga akan berpengaruh, berdampak kepada para pengusaha kita yang menghasilkan barang-barang yang baik energi maupun non-energi yang diekspor ke Cina, sepertiganya, dan Amerika. Nah itu. Terus juga misalnya foreign direct investment, investasi. Investasi terbesar yang masuk kita itu dari Singapura memang. Singapura belum terpengaruh. Tapi kedua terbesar dari Cina. Dari Singapura tuh 29%, Mas. Investasi ya? Investasi asing. Jadi foreign direct investment. Dari Cina itu kedua terbesar dan itu besarannya 18%. Dan kalau Cina terdampak karena mereka juga pasti lebih memprioritaskan kan untuk memenangkan perang. Itu juga pasti akan berkurang kemampuan mereka atau kemauan mereka untuk invest di Indonesia. Dialihkanlah itu anggarannya untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi dari situ saja, sepintas saja, wah ini gede banget nih Mas dampaknya. Karena berarti kan ekonomi kita akan stuck. Karena kita nggak tahu kemana harus menjual. Yang biasanya menyerap atau membeli, sekarang nggak beli. Yang biasanya invest di kita, sekarang nggak invest. Nah sehingga perhitungan-perhitungan itu harus dihitung oleh pemerintah sekarang maupun yang akan datang. Dan sebenarnya kan efeknya juga terhadap impor ya. Oh iya pasti Mas. Karena kan kita masih banyak barang-barang yang kita impor juga dari negara-negara. Negara-negara terutama Cina ini sekarang perdagangan luar biasa. Betul. India dan macam-macam. Ini memang agak mengganggu ya. Betul. Nah itu jadi kira-kira kalau kita untuk menghadapi situasi ini, ya tentu kalau udah politik kan udah setiap hari kita, ya kan? Walaupun nggak tahu apakah memang ini ada desainnya atau tidak. Yang bahaya kalau tidak ada desain, kita jalan sendiri ini semua kan. Kalau ekonomi kan biasa ada desainnya kan. Betul. Ada roadmap-nya tuh jelas kalau ekonomi. Betul. Kalau politik ini kadang-kadang dia kan muncul insidentil aja ya. Nah, tapi kan dari segi pertahanan pasti saya yakin nggak mungkin ini akan muncul sifatnya insidentil ya atau tiba-tiba gitu kan. Pasti antisipasinya udah panjang sekali itu. Nah, antisipasi ya Pak, Bapak kan pernah Panglima TNI, Kasat ya. Bagaimana antisipasinya nih Pak? Jadi begini Mas, kalau tadi kita lihat bagaimana sebuah dinamika di luar Indonesia kemudian berpengaruh kepada perekonomian di dalam. Kalau itu kan kita untuk terlibat dalam sebuah konflik, itu kita nggak punya duit aja. We cannot afford, itu bahasa saya. Kita nggak ada energi lagi Mas. Karena saya kasih contoh nih Mas, bahwa konflik atau perang itu bagaimana menghabiskan biaya. Sekarang di Ukraine ini Amerika ini kan anggaran pertahanannya 100 kali lipat Mas dari kita. Kita ini cuma 8 billion US dollar per tahun.
Mereka itu udah 836 US dollar per tahun. Amerika ngirim misalnya Javelin. Ngirim Javelin itu sekitar 8.500 senjata. Itu sudah sepertiganya dari yang dipunyai Amerika. Bayangin, negara yang anggaran pertahanannya, kalau anggaran pertahanan sak dunia itu dikumpulin, setengah itu punya dia sendiri. Ini udah sepertiga nih, jumlahnya cuma 8.500. Yeah. Terus Amerika sudah membantu Ukraine 2 juta butir munisi artileri kaliber 155, Mas. 2 juta. Itu persediaan di Amerika, karena memang kebutuhannya di Ukraine sendiri itu sehari bisa nembakin sekitar 3.000 butir, Mas. 3.000 butir nembakin per hari. Jadi 2 juta itu cepet banget habisnya. Yeah. Dan sekarang belum selesai. Nah, bayangin. Nyumbang segitu tuh, belum yang lain. Negara-negara NATO, semua nyumbang, Mas. Yeah. Tank nyumbang, artileri nyumbang, semua nyumbang. Kemudian rudal juga nyumbang, pesawat juga nyumbang. Ini belum berhenti loh, Mas. Jadi angka yang saya sebutkan tadi belum selesai nih. Mereka masih butuh lagi. Yeah. Terus minta Zelensky. Karena memang nggak kelihatan ujungnya. Maksudnya kapan konflik ini berakhir nggak kelihatan. Begitu juga Rusia. Rusia pun juga, makanya dia minta bantuan ke Korea Utara. Dia menggunakan munisi-munisi dari Korea Utara, dari Iran juga begitu. Yeah. Karena memang dia sendiri juga kewalahan. Yeah. Nah, saya kembali ke tadi, potensi misalnya perang di Laut Cina Selatan tadi, Amerika sudah melakukan simulasi, Mas. Yeah. Perangnya kan berarti di laut, Yeah. laut dan udara. Jadi stok yang mereka punya, anti-ship cruise missiles jarak jauh. Begitu perang dimulai, 3 hari habis. Coba. Yeah. Maksudnya mereka melakukan simulasi. Ini dalam rangka menghitung. Oh, berarti cuma kita kuat perang tuh 3 hari aja tuh. Yeah. Setelah itu munisi anti-ship atau anti kapal untuk nembak kapal itu udah habis. Itu negara dengan 100 kali lebih besar anggarannya. Dan mereka pasti rame-rame. Bayangkan kita, Mas. Jadi saya ini, Mas, ya, kembali ke pertanyaan Mas Zulfan. Menurut saya kita nggak bisa untuk terlibat dalam sebuah konflik internasional. Nggak bisa, Mas. Kita nggak punya energi. Anggaran kita sudah terbaik yang diberikan oleh pemerintah kita, Mas. Dari presiden pertama sampai dengan Pak Jokowi sekarang sudah memberikan yang terbaik kok. Semuanya saya hitung. Persentase GDP-nya ya hampir antara 0,7% dari GDP sampai 0,9. Memang nggak ada 1% dari GDP. Yeah. Tapi itu udah maksimal. Ya memang baru segitu. Yeah. Jadi lebih baik kita juga harus smart. Smart artinya kita nih nggak punya banyak senjata, tapi kita harus mengantisipasinya gimana, Mas? Yang ditanya Mas Zulfan. Iya, benar. Kalau saya waktu jadi panglima, kita harus punya banyak teman aja. Itu antisipasi saya. Iya. Karena toh prakteknya begitu konflik terjadi, nggak ada tuh yang sendirian. Rusia membutuhkan teman-temannya. Iya. Ukraine juga membutuhkan kehadiran NATO. Nggak ada yang sendirian. Jadi kita pun nanti kalau terjadi, ya nggak mungkin kita sendirian juga. Iya. Orang yang sekarang di Papua aja, Mas, waduh, berat loh, Mas. Itu hanya untuk makan tuh. Iya. Mengerahkan pasukan, hanya untuk makan saja cukup berat kita, Mas. Nggak bisa seleluasa, seenak kita lah, Iya, kasarnya begitu. Jadi antisipasi saya, dan itu sudah saya lakukan waktu saya jadi Kasar dan Panglima, Mas Zulfan. Saya merangkul teman-teman dari utara, timur, selatan, barat. Bahkan sebelum perang pun, maksudnya sekarang pun, bisa kita lakukan bareng-bareng nih. Misalnya patroli sama-sama perairan kita. Karena kita nggak punya cukup kapal. Kapal KRI kita total, dari yang gede sampai yang kecil, itu 146 jumlahnya, Mas. Pesawat udara kita 270 total udah tuh. Itu udah macam-macam, mulai dari pesawat jet tempur sampai dengan helikopter. Gak cukup, Mas. Iya. Dengan kita merangkul teman-teman, justru kedaulatan kita masih terjaga. Yang penting tidak ketergantungan ya. Ya, Iya. gitu. Nah, jadi Pak, kalau kita melihat dari aspek ini ya,
begitu beratnya situasi ini bila dikaitkan dengan kemampuan kita. Betul. Tadi, kan gitu. Nah ini kita bicara lagi, kondisi ini kan harus diselesaikan, Iya. bukan oleh rakyat, Iya. tapi oleh pemimpin. Iya. Artinya kita memang membutuhkan leadership yang kuat, Betul. kuat, mampu, dan concern, Iya. walaupun bukan seorang ahli. Iya. Leaders kan bukan seorang ahli, Betul. Pak. Tapi orang yang banyak menguasai banyak masalah, Iya. ya kan? Iya. Kalau ahli nanti tinggal panggil aja. Betul, betul. Kan sekarang banyak staf khusus, staf Betul, ahli, staf betul. apa ya. Tapi Betul. leaders itu kan memang harus general kan Betul. cara berpikirnya. Betul. Nah, dalam pandangan Pak Andika ya, tentu kita tidak bicara orang, Iya. tapi kita bicara mungkin ya semacam kriteria leader seperti Iya. apa yang kita butuhkan ke depan. Ya pertama jelas dia harus, menurut saya Mas ya, harus menguasai atau jangan menguasai lah, memahami tentang ekonomi, walaupun secara umum saja. Iya, iya. Iya betul. Beliau harus punya nanti dan bisa punya staf yang ahli Iya. bidangnya. Tapi kalau beliau sendiri memahami umum ekonomi, maka itu akan banyak membantu. Ya, Tapi juga kriteria kedua harus memahami juga geopolitik juga. ya. Karena apa tadi? Kalau kita tidak memperhatikan lingkungan eksternal kita, maka kita bisa kejeblos. Ya karena memang nggak mungkin kita hidup tanpa mereka. Ya. Kita ini hidup nggak mungkin sendiri, Mas. Betul bagus suatu usaha bahwa kita ingin mandiri. Tapi itu juga nggak akan pernah ada. Ya. Artinya ya kita harus memperbanyak teman saja. Itu cara smart. Contoh misalnya Mas. Ya contoh negara kita, negara tetangga kita lah. Kalau Singapura kan nggak terlalu jauh. Ya. Lokasi geografinya juga sama tuh sama kita di sini juga kan gitu. Klimatnya juga sama, segala macam. Tapi nggak pernah konflik. Nggak pernah konflik sehingga energinya yang dibangun oleh pemerintah itu benar-benar bisa ditumpahkan untuk membangun ekonomi kesejahteraan. Tapi kalau negara yang konflik melulu, juga banyak contohnya, ya sudah. Ya, Mas Sulvan ahlinya Timur Tengah, sering ke sana, Mas tahu sendiri. Kalau bolak-balik konflik, kayak di Ukraine sekarang, waduh, Ukraine sebelum konflik dimulai itu negara nomor 3 termiskin negara di Eropa. Sekarang ini ya. Waktu itu sebelum konflik. Oh, sebelum konflik. Sebelum konflik itu udah, tapi di Eropa ya. Ya. Itu satu di antara 3 negara termiskin di Eropa. Bayangin sekarang nanti, waduh, GDP-nya minusnya udah ampun-ampun lah. Jadi kalau konflik itu bukannya membawa misalnya keberuntungan bagi masyarakatnya, justru kebalikannya. Jadi menurut saya kriteria pemimpin ini 2 itu tadilah yang pokoknya supaya kita bisa selamat lah, nggak kena salah satu jebakan yang mungkin bisa aja kita kejeblos. Ya. Ya artinya pemahaman dia untuk kepentingan nasional itu harus lebih dominan ya. Betul. Daripada betul. kepentingan kelompok. Kan Oh bisa iya, aja. jelas. Orang kan bisa aja punya kelompok, tapi waktu jadi pemimpin kelompoknya ikut kan. Ikut. Biasanya ya. Nah, kita kan kepingin, oke lah kamu punya kelompok. Iya. Nah, tapi kalau sudah menjadi pemimpin nasional, clear itu. Jangan lagi dilibatkan. Betul. Mikirkan persoalan bangsa dan negara. Betul sekali. Gitu ya. Pak Andika, ini kita masuk kepada situasi politik nasional. Ya. Ya kan? Kalau di media sosial yang saya baca bahwa Pak Andika ya macam-macam lah, orang bilang mau jadi relawan Ganjar lah. Orang kan bisa aja klaim apa aja kan. Betul. Mau jadi ketua tim pemenangan Ganjar misalnya kan. Gitu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih jauh dari itu. Kan kita dulu waktu saya masih di Nasdem, itu kan Rakernas kita memutuskan Pak Andika ini calon presiden 3 besar loh. Dan saya ikut memilih itu. Oh siap. Dari Anies Baswedan, Ganjar dengan Pak Andika. Iya. Dan itu terus terang saja takjub juga gitu ya.
kok bisa Pak Andika nomor 3 suara yang didukung gitu kan. Nah itu yang saya maksud tadi Pak, bahwa sebenarnya tanpa Pak Andika mungkin kurang perhatian ya, bahwa bagaimana selama kepemimpinan Pak Andika sebagai Kasat dan sebagai Panglima TNI itu dirasakan denyutnya gitu loh. Oh. Ya, sehingga ya kalau nggak ngapain mereka pilih Bapak sebagai nomor ketiga, lebih tinggi dari Hovifah. Oh. Waktu itu ya, lebih tinggi dari yang lain-lain gitu. Jadi luar biasa itu 3 besar. Sehingga ada keinginan waktu itu Pak Surya Paloh, Anies presidennya, Andika Perkasa wakilnya kan gitu. Nah, tapi kan persoalan kita kan karena ada threshold. Iya. Ya kan? Pak Andika nggak punya partai politik, ya mau bilang apa kita? Jadi ke depan harus bikin partai politik, Pak. Loh iya, memang Pak. Karena semua ini kan ditentukan oleh partai politik, ya kan? Mungkin jarang-jarang orang yang tidak mempunyai partai itu menjadi presiden pada masa setelah reformasi ini. Iya. Ya. Gus Dur punya PKB kan gitu, Bu Mega punya PDIP, lalu Pak SBY punya Demokrat. Lalu Pak Jokowi memang bukan ketua umum, tapi dia kader partai juga, gitu kan. Iya. Kalau Bapak jangan jadi kader partai, Pak, bikin partai baru. Pak. Karena kalau saya melihat Pak Andika ini Raja Wali. Oh, apa tuh Mas? Raja Wali itu tidak mau bersarang, disarang orang lain. Raja Wali harus bikin sarang sendiri, Pak. Jadi dia bikin sarang sendiri yang tinggi, gitu. Nah, dan tidak sulit Pak bikin partai. Saya ikut bantu nanti. Nah, Pak Andika, kalau kita bicara tadi persoalan politik tadi, bahwa Bapak kan orang sudah melihat Pak Andika ini ada di kubu ya, kalau kita bicara kubu ya, walaupun tidak tepat sebenarnya, di kubu Pak Ganjar. Dan apa benar itu Pak? Dia bilang udah jadi tim sukses lah, tim ini, tim itu. Sebenarnya gimana posisinya Pak ya? Kalau sudah jadi itu belum. Iya. Karena pembicaraan ke arah situ pun belum ada. Tapi benar bahwa saya memang sudah memilih Mas Ganjar. Karena apa? Karena kan ini pertama kali nanti nih Mas, saya nyoblos dalam hidup saya. Oh iya. Setelah waktu saya umur 17 kan sudah berhak nyoblos. Tapi waktu itu pas nggak ada pemilu atau pilpres. Terus saya masuk akabri ya, terus kan juga nggak boleh nyoblos. Iya. Sampai pensiun. Sampai pensiun baru tahun ini nih pertama. Jadi saya tuh lagi excited, benar-benar menikmati. Saya harus milih calon presiden karena kan nanti saya nyoblos calon presiden Indonesia. Nanti saya nyoblos anggota DPR yang dapilnya di Jakarta karena saya tinggal di Jakarta. Nanti saya juga nyoblos gubernur DKI, kan itu. Tapi kan untuk legislatif belum keluar nih, untuk daftar resminya juga. Gubernur DKI juga belum. Yang sudah kan calon presiden ada 3. Ya saya berusaha untuk menikmati dan memilih tanpa ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Jadi murni pilihan saya sendiri. Dan pilihan itu sudah jatuh ke Mas Ganjar. Bukan karena Pak Hendro dulu kader PDIP ya. Kader PDIP tapi kan juga mimpin PKPI. Enggak, sama sekali enggak Mas. Jadi enggak benar untuk yang lain belum. Belum ada pembicaraan dan belum ada apalagi penugasan tentang ke situ lah. Tapi kan begini Pak ya. Ini kecenderungan yang kita lihat walaupun tidak keseluruhnya benar. Bahwa Pak Prabowo itu seorang TNI. Biasanya kan orang berpikir ini TNI pasti dukung TNI kan gitu. Gitu. Nah kemudian ya kalau Pak Anies mungkin tidaklah ya. Gitu. Lalu ke Ganjar mungkin karena aspek nasionalisme dan macam-macam kan gitu Pak. Nah kenapa Bapak nggak dukung Pak Prabowo? Ya sebetulnya kalau di antara 3 ini Mas ya, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, justru saya lebih sering berinteraksi dengan Pak Prabowo karena sejak Menhan kan?
Bukan hanya sekarang, Mas. Nah. Dulu saya jadi anak buahnya beliau di Kopassus. Oh ya, Oh iya, sejak di Batu Jajar nggak? iya betul. Eh, Beliau ke Batu Jajar masih kolonel itu. Iya. Sampai dengan bintang 2. Hmm. Nah, tapi itu kan memang posisi di mana saya sebagai bawahan dan atasan. Iya. Tetapi kalau dalam memilih ini kan juga saya ingin tadi, Mas, benar-benar menikmati orang yang menurut saya paling pas. Mas Anies, Mas Ganjar saya belum lama kenal dibandingin Pak Prabowo. Iya. 2014 lah dua-duanya itu, Mas Anies, Mas Ganjar. Iya. Mas Anies waktu itu Menteri Pendidikan, Iya. saya Komandan Pas Pampres sehingga saya terus Oh, ada di, gitu. ya. Terus Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Jadi kalau presiden pulang ke Solo awal-awal Iya. sebagai presiden itu selalu ada tuh Mas Ganjar. Iya, iya. Jadi ya itulah. Tapi sebetulnya bicara misalnya one on one itu Mas Ganjar baru sekali. Mas Anies baru 2 kali lah one on one. Jadi relatif lebih baru dibandingin dengan Pak Prabowo. Tapi ya namanya hati sih, Mas ya. Iya, iya. Kan kita harus memilih di antara 3. Ya nggak tahu kenapa kok menurut saya personality atau kepribadian Mas Ganjar ini lebih pas dengan kepribadian saya. Kalau Ibu Pak Ganjar juga ya. Iya, iya. Karena kalau enggak bisa ribut juga kita. Seperti dulu kan 2019 itu kan Oh. istri pilih lain, suami lain. Tadi masuk rumah itu Pak salamnya nggak dijawab. Oh gitu ya? Nggak jawab. Assalamualaikum, diam aja. Dia juga salam kita Oh, nggak terjadi, jawab. Mas, ya? Banyak Pak. Oh. Bahkan ada yang perceraian juga Pak. Oh iya. Waduh. Jadi jangan, ada Pak. yang sudah lama menikah Oh. bercerai, Oh. ada yang mau nikah nggak jadi-jadi. Ini beneran nih Mas ya? Benar-benar Pak. Waduh, sampai sedalam itu ya? Iya. Wah, pengajian itu bisa bubar, Pak. Oh iya? Waktu 2019 itu. Iya. Polarisasinya luar biasa. Pengajian bubar, orang tua sama anak berbedanya sudah macam-macam. Karena kan itu kan diawali oleh persoalan Ahok dulu kan. Oh. Nah, kan berangkat dari situ. Terus karena pendukung Anies banyak ke Prabowo, pendukung Ahok banyak ke Pak Jokowi, lahirlah istilah cebong kadrun segala macam. Nah, yang tidak kita harapkan lagi itu sekarang betul. ada itu Pak. Betul. Nah, jadi kehadiran Bapak di dalam arena politik ini pasti membawa warna baru, ya warna baru. Iya. Artinya saya TNI nih, gitu Iya. kan gitu. Iya. Tapi saya punya selera pilihan lain. Iya. Iya. Nah, ya bisa saja misalnya saya Islam nih, Iya. tapi saya punya selera pilihan saya lain, walaupun Iya. beda agama. Kan harusnya kita biasa-biasa aja Iya, itu Pak betul, ya. betul. Jangan terlalu puritan gitu Iya. ya. Itu yang menurut saya tuh bahaya. Betul. Nah jadi kansnya Pak Ganjar gimana nih Pak? Waduh, kalau kans kan mungkin yang lebih bisa kita quote hasil survei Mas ya. Hasil survei. Ya, hasil survei kan ya awal-awal Mas Ganjar di atas, sekarang lebih banyak Pak Bowo, kemudian yang terakhir 2 survei terakhir Mas Ganjar lagi. Ya menurut saya kita lihat aja perkembangannya. Karena itu kan berarti preferensi masyarakat. Iya. Dan itu juga menurut saya seperti yang dibilang Mas Sulvan tadi. Menurut saya berbeda itu biasalah. Iya. Walaupun kita suami istri berbeda kan biasalah. Biasa. Dan bukan hanya pilihan. Sejak awal kita menikah kan kita udah banyak sekali berbeda dengan istri kita. Iya, iya. Tapi bahwasannya perbedaan itu juga tidak boleh memecah kita, itu Iya. mutlak. Apalagi tadi yang saya bilang tantangan kita nih menghadapi dinamika dari luar Iya. atau dari dalam yang kemudian pasti akan ngenain kita. Sehingga kita nggak punya lagi energi untuk misalnya nambah parah situasi. Jangan deh. Iya, iya, iya. Iya kan? Yang dari luar-luar itu nggak bisa dihindari. Iya. Yang dari dalam ini harus kita hindari. Supaya kita nih bisa lebih maju seperti negara-negara yang lebih maju. Iya. Saya beri contoh Singapura tadi kan. Bayangin Global Competitiveness Index, Mas. Itu nomor 1, nomor 2 itu Amerika dengan Singapura. 3 lah. Amerika, Singapura, Hong Kong. 3 itu yang kompetitivitasnya tertinggi. Bayangin. Padahal sumber daya
sumber daya mineralnya Nggak ada. ada. Nggak ada. Hanya sumber daya manusia Betul. aja. Nah, Penduduknya. Jadi kan yang dinilai dalam Global Competitiveness Index salah satunya adalah market size. Bayangin. Singapura market size-nya penduduk berapa? 3 juta. ya. Kalau siang hari 5 juta katanya. Karena banyak pekerja dari luar negeri, dari Malaysia, dari Indonesia yang datang kemudian pulang lagi. Tapi marketnya dia nggak hanya di dalam negeri. Marketnya dia di luar negeri termasuk Malaysia dan Indonesia. Gitu loh. Jadi janganlah perbedaan tadi, perbedaan apalagi soal partai atau calon presiden kemudian memecah kita sampai kitanya menghancurkan negara kita sendiri. Waduh. Itu sayang banget deh, Mas. Dan untung ya, waktu 2019 tidak berkepanjangan karena Pak Jokowi merekrut Pak Prabowo menjadi Menhan itu. Oh ya. Kalau enggak kan bisa berkepanjangan itu. Ya itulah. Ya. Ya beliau sudah bergabung dalam satu pemerintahan. Bayangin di bawahnya, apakah sudah pulih, Mas? Perbedaan tadi kan belum. Banyak, maksud bukan semuanya belum. Banyak juga yang mungkin sudah bisa menerima, iya. tapi lebih banyak lagi yang nggak bisa menerima. Yang kecewa. Kecewa. Berarti kan perbedaan itu membekas banget tuh di hati mereka. Masih banyak yang mengatakan Pak Prabowo sebagai pengkhianat. Oh. Ya kan itu di media sosial. Iya, Ya kan hal-hal seperti itu kan tidak perlu sebenarnya ya. Justru itu. Justru orang Udah lewat kok. Udah lewat. Orang tidak melihat bahwa dia ingin berjuang dari dalam Iya. dan memperbaiki hal-hal yang bisa dia lakukan. Iya. Karena kan saya ingat dulu saya sering diskusi dengan Pak Adam Malik ya, Iya. dengan keluarganya juga. Oh. Ketika saya di HMI. Masih sempat waktu itu, Mas ya? Ya rumah kantor kita berhadapan. Saya Oh. di HMI kan rumahnya di Ponorogo itu. Oh. Pak Adam itu bilang, Julvan, kamu harus tahu. Hmm. Orang tuh bilang saya ini molak-malik, dia bilang nggak konsisten. Kamu tahu nggak? Memperjuangkan, memperbaiki sesuatu dari dalam itu lebih sulit daripada di luar. Oh. Di luar udah kita berbuat sebenarnya ingin memperbaiki, Oh. melakukan perubahan, Hmm. kita dicaci maki lagi. Hmm. Kalau di luar kan jadi pahlawan. Hmm. Dia bilang begitu. Oh. Nah, jadi Itu ucapan beliau ya? jadi jangan orang kalau udah masuk birokrasi, masuk iya. pemerintahan dianggap ini, wah ini orang istilahnya ikut aja, ya kan tidak berpikir yang positif kan. Itu yang harus kita Iya. rubah ya. Iya. Pak Andika pernah misal ngobrol sama Ibu Mega atau Sekjen atau Mbak Puan Pernah. untuk kira-kira bagaimana nih menjadi salah satu calon cawapres? Oh, kalau itu nggak pernah. Ngomong dengan beliau pernah. Iya. Tapi kalau tentang cawapres atau tim pemenangan nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Itu nampaknya berkembang sendiri di luar ya. Betul. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara figur, jangankan cawapres, capres pun sudah pantas. Hanya kan begini Pak Andika, di samping persoalan tadi partai politik, juga yang lain itu kan persoalan survei. Iya, betul. Ya. Masyarakat kita ini kan kadang-kadang apa ya? Kayak misalnya saya ambil contoh begini, Pak Mahfud tuh kurang apa populernya? Iya. Sangat populer. Betul. Popularitinya tinggi sekali. Iya. Tetapi ketika disurvei rendah. Ya, artinya memang apa? Tingkat orang yang mengenal beliau itu memang pada tingkat elit kan. Iya, elit Menengah saja. Ke atas. Ke bawah nggak ada. Betul. Nah, jadi Pak Andika mesti sering turun ke bawah nanti. Oh. Ya, Terima kasih. Tapi kan begini Pak, bukan tujuan kita turun ke bawah itu hanya sekedar ingin jadi capres atau cawapres. Tapi kan memang kalau ketemu rakyat tuh senang. Iya. Makanya Pak rugi sekali Pak ya, kalau orang menjadi anggota DPR, ya termasuk Bapak mungkin merasakan bagaimana menjadi pangdam atau danrem itu ya, Iya. bisa dekat sama rakyat kan. Betul. Kan beda waktu jadi kasat. Pak. Betul, beda. Nah kita juga di politik Iya. paling nikmat itu menjadi anggota DPR. Karena apa? Kita selalu kan 3 bulan sekali balik ke konstituen. Sebelumnya kita kampanye 1 tahun penuh kan bersama rakyat gitu. Ya kecuali kalau anggota DPR yang pakai duit, yang tidak mau bekerja, ya kan, yang duduk-duduk saja itu lain soal. Iya. Itu bisa terpilih Pak.
Iya. Belum tentu yang berjuang di tengah rakyat itu terpilih, tapi yang santai-santai itu bisa terpilih. Dan itu terbukti, saya kira banyak sekarang itu ya di DPR seperti itu. Iya. Tapi itulah rezeki orang lah, kita Iya. kembali ke situ kan, untuk menutupi segala macam kecurigaan itu udah rezeki lah. Iya. Ya kan, kita mau bilang apa? Kita tahu sekarang kan para capres itu kan ingin mengambil keuntungan dari posisi Pak Jokowi. Iya. Bukan Pak Jokowi sebagai presiden, Iya. tapi dari kepuasan orang kepada Pak Jokowi itu 80% Iya. masyarakat. Kemudian Pak Jokowi ini ada sampai 18-20% suara pemilih dia yang potensial ini. Dia kirim kemana nih? Kalau dia kirim ke sini ini jadi, kirim ke sini ini jadi. Oh. Itu kan harapan para pendukung capresnya kan gitu. Oh. Tapi pasti kalau saya tanya Bapak, oh saya kepengen Pak Jokowi ke Ganjar dong kan gitu. Nah, itu artinya subjektivitasnya. Iya, subjektivitas. Tapi kan secara objektif Pak, pasti kita kan menginginkan Pak Jokowi ini bukan tidak ikut ya. Iya. Kalau kita bilang presiden masa nggak ikut, Obama aja masih ikut dukung si Biden kan. Jadi bukan soal tidak ikut, tapi ya saya dorong aja dua-duanya kan gitu Pak. Iya. Iya. Setuju ya Pak ya? Iya, bagi saya kan beliau pasti menginginkan, setiap presiden lah menginginkan misalnya apakah pertumbuhan ekonomi atau misalnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat yang sudah diraih selama 10 tahun itu akan berlanjut. Bukan berarti bahwa tidak akan ada perubahan. Artinya penyempurnaan. Kita tuh memang kan harus selalu lebih baik. Iya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu harus. Tapi itulah yang pasti diharapkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga menurut saya beliau pasti mendukung semuanya kok. Iya. Semuanya yang akan maju pasti didukung. Pak Andika, kita sudah mungkin hampir 1 jam ya. Saya tidak ingin menghabiskan semua dialog dengan Pak Andika ini karena masih ada waktu untuk kita ketemu lagi. Pasti Pak. Mas, pasti. Nah, saya ingin Bapak memberikan satu closing statement lah. Ya. Jadi menurut saya kita berbeda karena memang nggak bisa dihindari setiap 5 tahun sekali kita harus memilih presiden, kita memilih gubernur, wali kota, bupati, anggota legislatif. Kita pasti punya pandangan berbeda-beda. Semua orang punya alasan masing-masing. Kenapa memilih A, B, ataupun C. Tapi menurut saya kita jangan lupa. Kita ini punya tetangga-tetangga. Negara lain lah. Yang tidak seberuntung kita. Banyak negara yang areanya atau luas wilayahnya saja nggak ada apa-apanya dengan negara kita yang Mas sebut tadi 1,9 juta kilometer persegi. Belum wilayah lautnya 5 juta kalau nggak salah Mas. 5 juta kilometer persegi. Laut ya? Laut kita. Banyak negara yang tidak seberuntung kita. Kita punya mineral. Banyak sekali. Kus Plus bilang tongkat kayu kita lempar aja lah. Jadi tumbuh lah. Artinya subur. Karena kita dekat dengan air. Kalau kita lihat peta dunia ini kan yang luas wilayahnya tidak terlalu jauh dari air, pasti selalu ada hijaunya. Nah, jadi tetangga-tetangga kita yang kelihatannya nggak seberuntung kita, ternyata mereka punya drive yang lebih keras, punya keinginan untuk maju yang lebih keras. Sehingga tadi income per kapitanya atau pendapatan per kapita per orangnya lebih besar dari kita. Kemudian sangat kompetitif negaranya. Kemudian segala macam kemajuan sudah dia dapat, sudah dia raih. Pendidikannya lebih tinggi. Masih kesehatannya jauh lagi. Nah, jadi kita yang harus aware nih terhadap semua tadi. Caranya gimana? Caranya jangan sampai kita ini disibukkan oleh konflik-konflik yang nggak perlu. Konflik di dalam kah atau konflik dengan luar, itu yang nggak perlu, nggak boleh. Karena memang energi yang dimiliki oleh negara kita harus kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu,
karena tahun depan ini, awal tahun depan kita akan menghadapi pemilihan presiden, kemudian legislatif, kepala daerah. Kita boleh berbeda, tapi kita harus tetap kompak. Iya. Karena memang siapapun yang terpilih nanti, itulah harapan kita. Iya. Harapan kita untuk memiliki kondisi perekonomian yang lebih bagus. Itu kan di tangan presiden, gubernur, wali kota, bupati yang akan dipilih tahun depan. Ya. Itu aja, Mas. Ya, walaupun ada yang bilang kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden saya pindah ke luar negeri katanya. Ada yang ada yang bilang begitu. Saya bilang nggak perlulah mungkin. Kok terlalu ekstrim itu kan gitu. Enggak lah. Iya. Ya Anies ini intelektual ya. Iya. Nggak mungkin dia berpikir terlalu jauh. Enggak lah, enggak. Terima kasih banyak Pak Andika. Sama-sama, Aduh, Mas Ilvan. luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Pasti, Mas. Saya dan seluruh penonton Unpacking Indonesia, teman-teman Unpacking ini mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan ya Pak. Terima kasih udah diundang juga. Ya, dan jangan sampai tidak hadir kalau kami undang. Oh iya. Pasti hadir, Mas. Kalau waktunya pas ya. Iya.